Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Kali ini kita akan mempelajari materi dasar, ya, yaitu kedudukan, titik, garis, dan bidang dalam ruang. Untuk kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Cuma sebelum masuk ke jarak, kita harus mempelajari dulu kedudukan. Apa itu kedudukan? Kita pelajari sambil mengerjakan soal latihan persiapan ulangan tengah semester, ya, atau penilaian tengah semester PTS. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, teman-teman. Jika diketahui kubus ABCDEFGH, maka garis yang memotong, ya, garis yang memotong garis HB adalah titik-titik. Oke, kita buat dulu garis HB-nya, tarik dari titik H ke titik B seperti ini. Garis HB juga disebut sebagai diagonal ruang, ya, teman-teman. Nah, kemudian perhatikan apakah garis yang memotong HB itu, yang pertama AE. Apakah AE memotong HB? Untuk garis itu bisa diperpanjang, ya, teman-teman. Tapi kalau AE kita perpanjang baik ke atas atau ke bawah, HB juga kita perpanjang garisnya, maka dia tidak akan ketemu atau tidak akan memotong. Atau nama lainnya untuk AE ini adalah bersilangan, ya. Bersilangan itu dia tidak akan memotong kalau diperpanjang. Nah, berarti bukan memotong, berarti jawabannya bukan A, ya. Kemudian opsi yang B adalah garis AB. Nah, garis AB dengan HB itu berpotongan di titik B, ya. Karena ada satu titik yang sama yaitu B, maka berpotongan. Kemudian opsi yang C, BG. Nah, BG, kalau kita tarik garis dari B ke G seperti ini, ya, teman-teman, maka dia juga akan memotong, ya, garis HB di titik yang B juga. Nah, sehingga BG juga merupakan jawabannya. Nah, kemudian untuk DF, ya, DF seperti ini, kita tarik dari titik D ke titik F. Seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, dia juga memotong karena dalam bidang yang sama. Perhatikan bidang BDHF, teman-teman. Nah, ini kan bidang BDHF memuat garis HB dan juga DF. Dia berpotongan di tengah-tengah. Dia juga memotong. Kemudian CH, ya. Kalau kita perhatikan garis CH, kita tinggal tarik dari titik C ke titik H seperti ini. Nah, dia juga ketemu di titik H, maka juga memotong, ya. Nah, maka jawabannya yang mana? Nah, di sini ada kesalahan, ya. Kesalahannya di mana? Harusnya ada keterangan kecuali. Nah, kalau kecuali jawabannya cuma satu, yaitu AE, ya. Kalau yang kecuali jawabannya cuma satu, yaitu AE. Yang lainnya ini memotong. Oke, mohon maaf, ya, teman-teman semua. Tapi dengan begini kita semua bisa paham. Oh, ternyata yang memotong seperti ini, yang bersilangan seperti tadi AE dan HB, dia tidak akan memotong meskipun diperpanjang garisnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, ya. Diketahui kubus ABCDEFGH garis yang bersilangan dengan garis EC. Nah, sekarang soal yang kedua, bersilangan. Pengertian bersilangan, ya, teman-teman, dia tidak memotong atau dia tidak bertemu ketika garisnya diperpanjang. Itulah bersilangan. Contohnya seperti soal nomor 1 tadi, ya, AE dengan HB. Nah, kita aplikasikan ke soal nomor 2, garis yang bersilangan dengan EC. Oke, kita tarik dulu dari titik E ke titik C seperti ini, ya. Dia membentuk diagonal ruang. Nah, seperti ini, ya. Nah, oke. Apakah garis yang bersilangan dengan EC? Kita perhatikan opsinya. Apakah DF? Ya, kita perhatikan. Nah, kalau kita menarik garis dari titik D ke titik F, maka dia juga akan memotong, ya. Dia akan memotong garis EC, teman-teman. Nah, seperti ini. Dia akan memotong garis EC pas di tengah-tengahnya, karena dia sama-sama diagonal ruang.
sama-sama diagonal ruang kubus itu akan berpotongan ya di titik yang sama, di titik tengah-tengahnya ya. Entah itu EC dengan DF ataukah dengan HB ya, ataukah dengan AG. Dia akan memotong di satu titik di tengah-tengah kubus. Oke. Jadi untuk DF dia memotong ya, bukan bersilangan. Kemudian HC ya. HC karena ada satu titik yang sama, yaitu sama-sama titik C ya, berarti dia juga memotong. Kemudian HF teman-teman, apakah EC dengan HF dia bersilangan? Nah, untuk HF dan EC ini akan bersilangan ya teman-teman, karena kalau kita perpanjang garisnya EC dengan HF dia nggak akan ketemu ya, maka ini dia bersilangan untuk EC dan HF. Untuk EC dan HF dia bersilangan. Kemudian DC ya, karena dia punya satu titik yang sama yaitu C, maka dia jelas memotong. Intinya kalau ada satu titik yang sama dia pasti memotong. DE juga sama, yaitu ada titik E ya, ada titik E berarti juga memotong. Sehingga jawabannya yang bersilangan ya itu adalah HF. Oke. Soal nomor 3. Diketahui kubus PHRS TUVW bidang yang sejajar garis RS adalah bidang titik. Ya, garis RS kita buat dulu, ini sudah ada garisnya ya, garis putus-putus RS seperti ini. Ya. Yang ditanyakan adalah bidang yang sejajar dengan RS. Intinya sejajar ya. Contohnya SR dengan bidang PHTU dia sejajar ya. Dia sejajar karena kalau SR dia dihimpitkan dia akan menempel di PH-nya. Oke. Kita ke opsi yang A ya. HRVU. HRVU. Nah, padahal SR itu kan seperti ini ya teman-teman, tapi untuk bidang HRVU itu berada di sebelah kanan ya. Berada di sebelah kanan, maka dia harusnya bukan sejajar namanya yang betul ya, tapi namanya adalah tegak lurus. Jadi untuk garis RS dengan bidang RUVW hubungannya bukan sejajar tapi dia tegak lurus. Bisa diperhatikan teman-teman, SR ini tegak lurus dengan HR, SR juga tegak lurus dengan RV. Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya RS juga tegak lurus dengan bidang RQV. Nah untuk yang opsi B, PSWT teman-teman, PSWT kita perhatikan, PSWT ini juga kasusnya sama ya dengan HRVU, nah, berada di sebelah kiri bedanya. Dia juga tegak lurus ya, karena SR tegak lurus dengan SW, SR juga tegak lurus dengan PS, maka SR tegak lurus dengan PSWT teman-teman. Yang ini tegak lurus. Nah kemudian dengan PRVT, kita lihat bidang PRVT. Dari P kita tarik ke R, kita tarik ke V, kita tarik ke T. Nah, ini juga tidak sejajar, bukan tegak lurus juga. Ini sudutnya nanti akan membentuk 45 derajat ya. Antara bidang PRVT dengan garis SR itu nanti sudutnya ada di sini teman-teman sebesar 45 derajat ya. Jadi bukan sejajar, bukan tegak lurus juga, tapi besarnya nanti 45 derajat. Kemudian dengan HSWU ya, HSWU juga kasusnya sama seperti PRVT, cuma dia beda ini ya. Kalau tadi PRVT kan yang ini bidangnya, cuma mirip-mirip juga. HSWU juga sama ya, cuma dia kebalikannya. Jadi dia juga 45 derajat. Nah, untuk bidang yang sejajar apakah yang terakhir ini opsi E, PHUT. Nah, PHUT ada di depannya SR ya, sehingga ini dia sejajar. Kenapa alasannya? Karena tadi SR dia sejajar dengan PH, SR sejajar dengan TU, maka SR sejajar dengan PHUT. Nah, intinya untuk mencari alasan kenapa dia sejajar, caranya begitu ya. Karena SR ini sejajar dengan PH ya, harus ada 2 minimal.
Kemudian SR dia juga sejajar dengan TU. Nah, seperti ini. Maka kesimpulannya SR itu sejajar dengan bidang yang dibentuk oleh PH dan TU. Apa itu bidangnya? Bidangnya adalah PHUT. Seperti itu teman-teman. Cara untuk mencari alasannya. Begitu juga dengan ini tadi, SR dengan HRVU. Kenapa tegak lurus? Ya, karena SR itu tegak lurus ya dengan garis RH ya. Kemudian SR juga tegak lurus dengan garis RV ya. Maka kesimpulannya SR ya itu tegak lurus dengan bidang yang dibuat oleh RH dan RV, yaitu bidang HRVU. Seperti itu ya. Alasannya kenapa kok dia tegak lurus, kenapa dia sejajar? Nah, jawabannya seperti itu. Maka yang sejajar adalah jawabannya yang E, teman-teman. Kita ke soal nomor 4 ya. Diketahui kubus ABCD EFGH pasangan di bawah ini yang menyatakan sebuah garis yang sejajar dengan bidang adalah, oke, kita lihat. Yang pertama, garis AD terhadap dengan BCD ya. AD-nya di sini, BCD adalah yang ini. Oke, BCD. Karena yang ditanyakan yang sejajar ya, maka AD dengan BCD jelas bukan sejajar. Maka A bukan jawaban. Kemudian garis AE dan EFGH. AE dengan EFGH. Ini juga bukan sejajar tapi tegak lurus ya, karena AE tegak lurus dengan EF. AE tegak lurus dengan EH, maka ini bukan sejajar tapi tegak lurus seperti ini. Maka bukan jawaban untuk yang B. Untuk yang C, AG terhadap BDHF. AG kita buat dulu garisnya, yaitu diagonal ruang. Nah, AG dan BDHF. Oke, BDHF-nya di sini. Oke, jelas bahwa AG ini menembus bidang BDHF atau memotong ya, maka dia bukan sejajar ya, memotong. Kemudian yang D, opsi yang D, garis HF, ya, HF-nya di sini, dan bidang BDG. Oke, bidang BDG-nya kita tarik dari B ke D, kemudian D ke G, seperti ini, dan B ke G. Oke, kita perhatikan bersama-sama teman-teman, apakah HF ini sejajar dengan BDG? Jawabannya adalah apa? Iya. Kenapa jawabannya iya? HF sejajar dengan BDG. Karena HF sejajar dengan BD ya. Jadi kalau kita tarik kita tarik HF ya ke bawah, nanti dia akan berimpit di BD. Maka HF ini sejajar dengan BDG. Nah, kemudian yang opsi terakhir, yang opsi E, apakah BD terhadap BDG ya? BD terhadap BDG ya, ternyata seperti ini ya. BD dia berada pada bidang BDG ya. Berarti dia bukan sejajar tapi berimpit ya. Yang ini berimpit. Oke, yang ini berimpit. Nah, kalau HF kan dia nggak berimpit ya, cuma dia sejajar. Tapi kalau BD dia sudah berimpit, berarti ya bukan jawaban. Nah, sehingga jawaban yang paling betul atau yang paling tepat adalah yang D, yaitu HF terhadap bidang BDG. Oke. Yang kelima, bidang sejajar dengan bidang. Bidang sejajar bidang ya, sejajar lagi. Bidang sejajar bidang AFH ya. AFH-nya kita buat dulu, dari A tarik ke F. Kemudian dari F kita tarik ke H, seperti ini. Kemudian dari A ke H kita tarik juga. Ya, seperti ini teman-teman, bidang AFH. Yang ditanya adalah bidang yang sejajar dengan AFH. Oke,
kita bisa langsung membuat bidang yang sejajar dengan AFH. Oke, caranya adalah HF ini kan sejajar dengan BD, cuma ada satu ya, HF sejajar dengan BD pada kubus ya. Maka kita harus membuat bidang yang sejajar AFH ini juga melalui BD. Nah, kemudian kita tarik lagi yang sejajar ya. Yang sejajar lagi adalah AG. AG sejajar dengan DG. Maka kita tarik dari G ke G. Intinya kita mencari yang sejajar-sejajar ya. Kemudian AH. AH sejajar dengan BG. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kelihatan ya bahwa bidang AFH itu sejajar dengan bidang BD. Kenapa alasannya? Karena pertama ya, HF dia sejajar dengan BD ya. Kemudian AH dia sejajar dengan apa teman-teman? BG. Ya. Kemudian yang terakhir AF dia sejajar dengan apa teman-teman? DG. Nah, karena ketiga unsur ini, maka kita bisa menyimpulkan, kesimpulannya adalah AFH sejajar dengan BDG. Maka jawabannya adalah bidang BDG. Oke. Ke soal nomor 6 ya, teman-teman. Diketahui kubus ABCD EFGH bidang yang berpotongan tegak lurus. Berpotongan dia tegak lurus pula dengan bidang CDEF ya. CDEF kita buat dulu, CD sudah, kita tarik dari D ke E seperti ini teman-teman. Kemudian C ke F kita tarik, maka sudah kelihatan bidang CDEF ya, bidang yang ini. Yang kita cari adalah bidang yang berpotongan tegak lurus ya dengan CDEF. Nah, untuk mencari yang tegak lurus berarti carilah garis yang dia tegak lurus dengan CF ya, dan juga dengan ED. Nah, cari garisnya yang tegak lurus teman-teman. Garis yang tegak lurus itu adalah garis ini ya. Yang tegak lurus dengan CF itu adalah BG. BG tegak lurus dengan CF. Oke. Kenapa kok tegak lurus? Karena alasannya kubus ya. Kalau ditarik diagonal CF dan BG maka akan berpotongan tegak lurus. Kalau susah mengilustrasikan boleh kita lihat yang ini ya. Di sisi depan AF dengan BE maka dia akan berpotongan tegak lurus. Nah, kemudian yang berpotongan tegak lurus dengan ED atau DE adalah AH. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Maka bidang yang tegak lurus dengan bidang CDEF adalah bidang yang dibuat oleh garis BG ya dan garis AH, yaitu bidangnya adalah ABGH. Nah, oke. Alasannya kenapa kok tegak lurus? Karena tadi ya CF dia tegak lurus dengan BG seperti ini. Kemudian DE dia tegak lurus dengan AH. Oke. Maka dapat disimpulkan bahwa CDEF tegak lurus dengan ABGH. Jawabannya adalah yang B. Begitu ya teman-teman caranya. Kita ke soal nomor 7. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 5, kedudukan bidang AFH dan BDG. Ya, kita lihat bidang AFH, kita tarik dulu dari A ke F biar kelihatan bidangnya. Dari A ke H, kemudian dari H ke F, maka sudah kelihatan bidang AFH dan bidang BDG seperti ini ya. BDG kita buat bidangnya. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan bidang AFH dan BDG. Tadi juga di soal sebelumnya ada ya. Kedudukan bidang AFH dan BDG tadi adalah sejajar, sudah kita bahas di soal sebelumnya. Jawabannya yang C. Untuk soal nomor 8, cermati pernyataan berikut ini. Pernyataan yang benar adalah yang pertama, ini pada limas ya.
garis DT itu yang ini berpotongan dengan garis AB. Jelas bukan berpotongan tapi bersilangan ya, karena kalau diperpanjang dia tidak akan memotong. Kemudian garis BC bersilangan dengan AT ya. Garis BC bersilangan dengan AT, betul. Yang ketiga, garis BT sejajar dengan DT. Garis BT sejajar dengan DT. Jelas salah karena sama-sama ada titik T, maka dia berpotongan ya, bukan sejajar. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu yang benar adalah nomor 2. Oke. Untuk soal selanjutnya kita bahas di video yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.